Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang pasien dicurigai terjangkit virus novel corona dirawat di ruang isolasi di rumah sakit di Bandar Lampung. Lampung, urutan nomor 2, pasien DBD terbanyak se-Indonesia. 10 pasien DBD telah meninggal dunia di tahun ini. Lagi, seorang pegawai dinas perhubungan ditangkap diduga menjual narkoba di Lampung Utara dengan mobil dinas plat merah. Wabah demam berdarah dengue di Lampung kian meluas di wilayah Lampung Tengah. Pemerintah kabupaten setempat akhirnya menetapkan 5 desa yang berada di 2 kecamatan di Lampung Tengah statusnya dinaikkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah dengue. 2 kecamatan yang KLB DBD itu yakni Kecamatan Gunung Sugih dan Kecamatan Terbanggi Besar. PLT Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto Minggu siang memimpin kegiatan pengasapan atau fogging fokus di wilayah KLB DBD di Kecamatan Terbanggi Besar. Melalui pengasapan ini diharap bisa mencegah berkembangnya wabah DBD di wilayah ini. Dari data yang diperoleh Bupati Lukman, hingga memasuki pekan kedua bulan Maret tahun ini, tercatat sudah ada 402 kasus DBD yang ditangani, tersebar di puskesmas dan rumah sakit di Lampung Tengah. 5 pasien DBD diantaranya meninggal dunia. Meningkatkan status, menerapkan status KLB itu untuk secara umum ya, nanti menimbulkan keresahan pada masyarakat. Yang jelas ini juga di 5 titik ini kita secara intensif untuk memberikan sosialisasi dan perlakuan. Meski ada pengasapan, PLT Bupati Lukman menghimbau kepada masyarakat upaya pencegahan wabah DBD adalah berperilaku hidup bersih, tidak membiarkan ada genangan air di sekitar lingkungan rumah agar tidak dijadikan sebagai berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Masih dari informasi wabah demam berdarah, di Lampung Utara jumlah pasien DBD hingga pekan kedua bulan Maret ini terus meningkat. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Utara pada tahun ini tercatat sudah merawat 270 pasien DBD. Mereka dirawat di sejumlah puskesmas rawat inap, rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta di Lampung Utara. Peningkatan jumlah pasien DBD itu juga dibarengi dengan pemetaan wilayah endemis DBD. Di Lampung Utara dideteksi terdapat ada 8 kecamatan positif endemis demam berdarah. Di antaranya Kecamatan Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, Abung Selatan, Belambangan Pagar, Sungkai Selatan, Bunga Mayang, dan Bukit Kemuning. Dari 270 pasien DBD yang dirawat, mereka berasal dari 8 kecamatan tersebut. Selama ini pencegahan sudah dilakukan dengan menggiatkan pengasapan atau fogging fokus. Namun fogging itu dinilai gagal karena jumlah DBD masih saja berjatuhan. Karena walaupun minta fogging itu tidak menyelesaikan masalah. Banyak juga contoh ya, sekarang tempatnya sudah di fogging masih ada kasus. Itu karena apa? Karena PSN-nya tidak maksimal. Jadi tetap kita melakukan PSN. PSN itu adalah suatu yang sangat baik untuk memutus rantai demam berdarah. Di Lampung Utara pada tahun ini tercatat
ada satu pasien DBD meninggal dunia. Korban atas nama Aulia Rahma berusia 12 tahun warga Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Almarhumah meninggal karena DBD pada awal bulan Februari lalu. Nyawa korban tidak tertolong setelah mengalami kritis meski sempat dirawat di ruang ICU karena trombositnya drop di bawah 70.000 atau jauh dari saat kondisi badan sehat, trombosit di atas 120.000. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Di saat pemerintah fokus pada penanganan penyebaran virus novel corona, justru penyakit demam berdarah dengue ikut mengancam negeri ini. Seperti yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan, Lampung sempat menduduki peringkat pertama jumlah terbanyak pasien DBD pada sepanjang bulan Januari sampai Maret 2020 ini. Jumlahnya mencapai hampir 3.500 pasien DBD dan 11 diantaranya meninggal dunia. Terkait data ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Raihana, mengatakan data yang diumumkan Kementerian Kesehatan adalah salah. Raihana mengklarifikasi data pasien DBD di Lampung saat ini baru menduduki urutan kedua pasien DBD terbanyak se-Indonesia dengan jumlah pasien sekitar 2.400 pasien dan 11 orang pasien diantaranya meninggal dunia. Ada kesalahan input data yang dilaporkan dari Dinkes Lampung ke Kementerian Kesehatan terkait jumlah pasien DBD tersebut. Namun untuk berita mungkin yang disiarkan beberapa waktu yang lalu, ada informasi dari Kementerian Kesehatan, itu ada kesalahan data. Ya. Jadi sebenarnya kesalahan datanya adalah waktu menginput antara demam berdarah dengue dengan demam dengue. Nah itu selisihnya cukup banyak sekali gitu ya. Tapi kami tidak mengatakan kami tidak tinggi, tetap kami masih tinggi, tapi tidak setinggi yang dilaporkan di Kementerian Kesehatan. Sampai dengan hari ini data yang kami kemarin juga cross check lagi langsung ke kabupaten kota, itu ada sekitar 2.935 kasus ada di Provinsi Lampung ini saat Januari sampai dengan Maret. Dikutip dari laman berita liputan6.com, saat ini Indonesia sedang dilanda sulit terkait penyakit. Virus corona berbahaya dan DBD mematikan. Dari data yang diterbitkan Kementerian Kesehatan di portal berita liputan6.com, pasien DBD terbanyak berada di Nusa Tenggara Timur, mencapai hampir 3.000 pasien DBD dan 32 pasien dinyatakan meninggal dunia. Urutan kedua disusul Lampung dan urutan ketiga Provinsi Jawa Timur dengan angka jumlah hampir 2.000 pasien DBD, 13 orang pasien DBD meninggal dunia. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Operasi pasar murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Lampung di halaman Gedung Pusat Olahraga Wai Halim Bandar Lampung pada Minggu siang diserbu ratusan warga yang hadir. Tenang, Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya, jual ya. Mereka berebut belanja sembako murah yang disediakan petugas. Pada operasi pasar murah ini yang paling mencolok adalah penjualan gula pasir dan telur ayam negeri. Pasalnya gula pasir di Bandar Lampung saat ini sedang dilanda kelangkaan. Sementara harga telur di pasaran sedang naik signifikan. 3 ton gula pasir yang disediakan oleh panitia tidak lebih dari 1 jam sudah ludes terjual. Di operasi pasar murah ini harga gula pasir dijual Rp12.500 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar yang mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Untuk pembelian gula pasir dan telur di pasar murah ini dibatasi maksimal hanya 2 kilogram saja. Bantu masyarakat kayaknya ya, dikasih murah. Karena gula kan naik, jadi dengan adanya bazar ini kayaknya menguntungkan masyarakat. Harganya lebih murah berapa, Bu? 12.000. Operasi pasar murah ini digelar dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-56 tahun. Tapi kita membuat kegiatan ini supaya lebih banyak menyentuh ya kepada masyarakat. Jadi kan masyarakat bisa beli gula dengan harga yang lebih rendah. Beras juga itu lebih rendah harga. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dinas
masyarakat ya, ini selalu memonitor kondisi di pasar. Warga berharap kepada Pemprov Lampung, operasi pasar murah ini digelar bukan hanya sekedar untuk meramaikan hari ulang tahun daerah ini, namun juga sebagai upaya menekan melonjaknya harga sembako dan kelangkaan gula pasir saat ini. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.